Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini dan kali ini saya masih mau melakukan road review. Kemarin tuh sudah sempat saya bahas yang untuk NHK N1 Max ya. Jadi kali ini saya mau bahas yang versi di bawahnya. Lumayan mencolok ya karena kalau dilihat dari tampilannya ini sekilas sih mirip, cuman kalau kita perhatikan lebih detail itu ada perbedaan di bagian spoiler belakangnya. Nah, N1 Elite ini lebih pendek dibandingkan dengan N1 yang Max. Jadi untuk pengguna boncenger sih lebih tepat ataupun cocok yang N1 1 Elite ini ya. Karena kalau yang saya bahas kemarin itu spoilernya lumayan runcing dan juga memanjang, jadi lebih enak kalau dipakai sendiri ya. Oke, langsung aja kita bahas untuk visornya. Jadi perbedaannya itu di sini belum RHD lens ya, jadi masih visor yang biasa. Dan perbedaannya mungkin ya kurang recommended sih kalau dibuat pakai panas-panasan begini ya. Lebih enak yang versi saya kemarin yang N1 Max. Jadi kalau Elite ini lebih silau karena memang bukan lag smoke ya. Untuk mekanisme visornya sih sama dan nggak ada perbedaan sama sekali, jadi mantap dan juga nggak terlalu apa ya namanya ini venom. Jadi kalau kita modif itu kan biasanya visornya lebih moncong ke bagian bawahnya itu kan, itu lebih nggak saya suka sih, cuman ya selera aja ya. Untuk ukurannya sih saya masih pilih yang L karena memang cocok di kepala saya, itu lingkarnya 59 sampai 60 cm, jadi ini nggak begitu oblak dan pas sih. Untuk busanya juga ini perbedaannya, yang kemarin itu kalau yang saya pakai N1 Max itu ada 2 sel ya. Nah, untuk yang Elite ini cuman ada 1 selnya. Cuman untuk kedapnya sih hampir sama ya, nggak ada perbedaan. Dan busanya pun lumayan mantep sih daripada yang klon atau KW-KW. Jadi ini sudah sertifikasi SNI, dan ketika saya tutup begini sih suara angin nggak terlalu berisik, dan di kecepatan 60 km sih worth it sih. Kemarin juga sempat ada rumor atau kabar bahwa kalau visornya saya buka dan nggak saya tutup full, jadinya ada suara berisik atau angin noise yang masuk gitu. Kalau saya coba di Elite ini nggak ada sama sekali. Cuman ketika saya kemarin itu coba di N1 Max itu masih ada kayak suara semeriwingnya gitu, wind noise-nya. Itu mungkin karena apa ya? Mungkin di beberapa, mungkin untuk produk yang dikeluarkan itu beda-beda mungkin ya. Saya juga kurang ini sih. Dan ketika saya tes sendiri sih ini nggak ada sama sekali. Anehnya itu sih. Oke, lanjut kita ke bagian selnya ya. Selnya itu masih termoplastik tentunya, yaitu sama bahannya, dan ini sudah dikaitkan dengan desain dari MotoGP, jadinya lebih aerodinamis. Dan untuk filter udaranya itu bekerja cukup baik, jadi di kecepatan yang 60 km ke atas itu bekerja secara maksimal. Dan ketika saya aktifkan fan di atas ini kan ada 2 ya, itu benar-benar kerasa sih anginnya sampai di spoiler belakang. Dan ini benar-benar fungsi, nggak cuman variasi ya. Dan yang saya suka dari NHK ini dari dulu itu busa dan juga tampilan simple minimalisnya ini ya. Saya kalau terlalu banyak tulisan yang mencolok di bagian luarnya itu malah nggak suka, jadi saya suka yang polos-polosan begini. Untuk tulisan NHK-nya atau logonya itu pun terkesan nggak maksa alias minimalis banget ya, jadi nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, pas gitu kalau dilihat.
dari samping atau bawah gitu. Nah, untuk helm ini pun sudah slot intercom ya. Jadi ketika kalian ingin memasang IC ataupun Bluetooth, itu tinggal kalian slot di kiri kanannya, itu udah otomatis ada, tinggal kalian tempatin aja, kalian set. Jadi nggak perlu kalian cowak-cowak yang bikin helm jadi makin rusak nantinya ya. Dan tentunya buat pengguna kacamata kayak saya ini sih cocok banget, karena busanya juga ini udah fit glasses, jadi nggak tertekan banget di bagian gagangnya itu ya. Dan ini mungkin karena saya terbiasa menggunakan balaklava, jadi lebih enak sih daripada kita pakai langsung di helmnya gitu. Mungkin ada beberapa yang pakai balaklava full itu nggak nyaman gitu ya. Kalau saya sih lebih puas menggunakan helm ini dengan tambahan buff kayak gini ya. Nah, ini spoilernya juga banyak yang bertanya-tanya ya, apakah bisa dicopot-copot? Nah, ini jawabannya adalah bisa. Bahkan punya N1 Max itu bisa dicopot, cuman karena kualitas dari NHK ini yang kokoh dan juga nggak gampang meleot, jadi mungkin bukanya di awal-awal agak susah ya. Spoilernya itu bisa kita buka dan kita ganti di helm, kita tuker gitu ya, jadi disubstitusikan itu bisa. Oke, mungkin itu ya sebagian besarnya yang ingin saya bahas dan saya sampaikan. Apalagi kira-kira yang kelewat ya? Oh ya, mungkin dari beratnya ya, karena sangat kontras banget. Jadi perbandingan dua helm ini antara Max dan Elite itu lebih ringan yang Elite. Yang saya pakai ini adalah 1900 gram, dan sedangkan yang kemarin saya review N1 Max itu hampir 1200-an ya. Jadi lebih ringan ini sih kalau saya pakai gini. Oke, mungkin kalau saya coba pakai di kecepatan 60 km ke atas, ini bener-bener kedap dan nggak keganggu sama wind noise-nya. Jadi sangat-sangatlah worth it sih bagi kalian buat harian. Oke, mungkin itu ya sebagian besar yang bisa saya review di helm ini. Dan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa kalian cek di kolom komentar ya, nanti akan saya balas jika ada yang kelewat mungkin. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.